Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton Malam Jumat Miku. Seperti yang kalian tahu, Malam Jumat Miku ini selalu tayang di malam Jumat, insya Allah. Dan kalian juga jangan lupa tetap support gue biar gue selalu semangat untuk bikin video-video konten horor kesukaan kalian. Nah, gue mau mengucapin selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini pintu rezeki kita tuh terbuka, amin. Dan semoga mimpi-mimpi kalian tercapai di tahun ini. Dan pada video ini, gue ingin membawakan beberapa tempat angker di wilayah Tangerang menurut Malam Jumat Miku. Kenapa wilayah Tangerang? Karena Tangerang ini merupakan tempat lahir gue, lebih tepatnya di Kabupaten Tangerang. Dan gue punya beberapa info yang pengen gue sharing ke kalian, tempat angker menurut gue. Seperti yang kalian tahu, kota Tangerang itu terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten dengan luas 164,6 km persegi. Oke, langsung aja. Lokasi atau tempat yang menurut gue paling angker pertama ini adalah Rumah Sakit Arya Medika yang terletak di Jatake, Jatiwung, Tangerang. Seperti yang kita tahu, Rumah Sakit Arya Medika ini merupakan rumah sakit swasta tipe C yang akhirnya sayang banget harus ditutup sejak tahun 2019, tepatnya di 20 Desember 2019. Namun isu penutupannya ini tuh tidak meluas secara publik sehingga banyak warga sekitar yang tidak tahu bahwa rumah sakit ini tutup. Rumah sakit Arya Medika ini diisukan tutup karena pengelolanya atau ada oknum lah ya yang katanya tuh korupsi senilai 7 miliar. Wah, sayang banget ya guys. Jadi memang diisukan pendapatan dari RS Arya Medika ini tuh bukan masuk ke rekening perusahaan, tapi masuk ke rekening oknum tersebut, sehingga dilakukan persidangan dan mau tidak mau RS Arya Medika dinyatakan bangkrut dan harus ditutup. Nah, cuma itu balik lagi, banyak warga yang tidak tahu rumah sakit Arya Medika ini tutup, sampai ada kisah mistis dari warga sendiri yang mana mereka berobat ketika rumah sakit itu tutup. Ada salah satu cerita dari warga sekitar di mana dia membawa anaknya untuk berobat di rumah sakit Arya Medika, dan dia dengan ingat betul, dengan jelas betul dia berobat, dilayani oleh resepsionis. Dia bilang di resepsionis kala itu sepi, tapi mereka menerima pengobatan. Tapi ini si anaknya dia ini nih kayak nangis gitu. Kalau dibawa ke ruang periksa gitu, itu nangis kenceng banget. Nah, delala nih si bapak ini disuruh membayar administrasi. Ketika keluar ruangan tersebut, anaknya ini diam. Tapi ketika masuk lagi ke ruangan itu untuk dikasih surat rujukan, karena menurut si bapak anak ini harus dirawat inap, tapi si bapak tidak punya uang untuk administrasi rawat inap, dan akhirnya dia disuruh rujuk. Anak ini nangis lagi guys. Tapi ketika sudah pulang, ini anak ini diem. Setelah si bapak ini selesai berobat, dia tuh nggak terima karena dia menerima info bahwa rumah sakit Arya Medika sudah tutup sejak tahun 2019 akhir. Karena ketika dia berobat, dia tuh melihat di ruang tunggu, dan bahkan dia duduk di ruang tunggu, kursi-kursi ruang tunggu itu sudah ada tanda silang dan ada bacaan social distancing. Sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya udah ada tanda kayak gitu kan berarti itu adalah protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19, ya kan? Nah, di akhir 2019 Desember itu kan COVID-19 belum terlalu yang santer dibicarakan kan. Mungkin ya sudah ada, tapi kayak belum masuk ke Indonesia gitu. Baru di awal tahun 2020, tepatnya di Januari atau Februari, yang kasusnya pertama masuk tuh orang Depok. Nah, dari situ baru santer mulai dibicarakan dan sampai akhirnya dibuat social distancing. Si bapak ini tuh nggak terima. Dia nggak terima, akhirnya dia mencari-cari bukti, dia cari struknya tapi nggak ada. Dia cari chat karena dia waktu itu minta antar temennya ke RS tersebut, nggak ada juga. Bahkan sampai temennya ini pun yang nganterin dan ikut nunggu di situ, mencari chat yang sama itu nggak ada. Wah gila, merinding banget nggak sih nih guys.
Dan ada satu lagi cerita yang gue dengar bahwa ada warga sekitar yang berobat untuk cabut gigi dan itu dilayani, padahal rumah sakit itu tutup. Tapi si bapak ini nggak tahu rumah sakit itu tutup dan dia ada buktinya. Jadi dia pegang gigi yang dicabut itu kayak di plastik obat gitu. Itu dia ada buktinya. Tapi dia juga kaget bahwa ternyata rumah sakit RS Area Medica sudah tutup sejak lama. Yang kedua adalah rumah Belanda. Rumah Belanda ini terletak di daerah Cisauk, di mana rumah Belanda ini merupakan bangunan yang ditinggalkan oleh Belanda pada zaman dahulu, dan ternyata di bawah rumahnya itu tuh ada bunker. Dan rumah ini mempunyai sejarah yang cukup menurut gua, karena di bunker tersebut ada nama-nama yang dicoret gitu ya, dan nama-nama tersebut tuh muncul di batu nisan makam pahlawan 1000 daerah Serpong. Jadi dari sini dikaitkan, kan ada tahunnya tuh ya di batu nisan itu, ternyata ini dikaitkan di tahun 1946 atau 49 gitu, koreksi kalau gue salah. Dan rumah Belanda ini diisukan adalah rumah bekas komando Belanda. Kenapa masih ada markas komando Belanda pada tahun itu, sedangkan kita kan waktu itu Indonesia merdeka di tahun 1945 ya. Nah, ini berhubungan dengan perjanjian Ranville, di mana waktu itu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di daerah-daerah tertentu, dan daerah Cisauk Tangerang ini tuh kayak belum termasuk gitu guys. Jadi makanya ada markas komando Belanda di daerah Cisauk Tangerang. Tapi yang uniknya adalah setelah rumah Belanda ini kosong bertahun-tahun, akhirnya ditempati oleh seorang bapak yang bernama Mukhlis. Jadi si bapak Mukhlis ini sejarahnya adalah rumah dia digusur oleh PT KAI ya, karena memang tanahnya itu milik PT KAI, dan dia ditawarkan untuk tinggal di rumah Belanda tersebut. Nah, ketika dia tinggal di situ, awalnya selama 2 tahun dia itu tinggal sendiri guys. Jadi dia keluarganya nih disuruh kontrak dulu. Jadi dia rapihin dulu rumah Belanda itu sampai menguras 12 juta untuk ya renov-renov kecil gitu ya di rumah Belanda itu. Nah, selama 2 tahun dia tinggal sendiri, banyak kejadian mistis yang terjadi di rumah Belanda tersebut, seperti adanya sosok pocong melayang yang masuk ke rumah Belanda itu. Juga ada sosok genderuwo yang berdehem di tengah malam, tapi si bapak ini nggak ngeliat gitu siapa yang berdehem. Sampai yang paling bikin si bapak Mukhlis ini deg-degan adalah dia bertemu noni Belanda. Di saat dia bertemu dengan noni Belanda di rumah itu dengan memakai topi yang lebar, si bapak ini bilang, "Kamu di sini betah, saya juga di sini betah, kita sama-sama betah, jadi tolong jangan saling ganggu." Gila guys, seberani itu ya. Tapi ya gue juga kalau jadi bapak Mukhlis bingung sih mau tinggal di mana lagi ketika ditawarkan. Ya udah gitu, realistis aja. Jadi ya kesampingkan lah kalau soal gaib, karena kita juga bingung mau tinggal di mana gitu kan. Nah, uniknya nih guys, daftar nama di bunker itu ada nama Mukhlis, sama seperti bapak Mukhlis yang menempati rumah Belanda tersebut. Gue nggak tahu ya ini secara kebetulan atau memang ada something, tapi ya kalau misalnya kebetulan, ini adalah kebetulan yang unik karena ada bapak Mukhlis yang menempati di situ dan nama Mukhlis juga tercantum di dalam bunker itu. Bapak Mukhlis ini juga mengatakan dia tidak tahu menahu tentang sejarah rumah itu, yang dia tahu hanya serem-seremnya aja katanya gitu. Ya gimana nggak serem ya guys, maksudnya kayak rumah peninggalan zaman dulu dan sudah kosong bertahun-tahun. Ya pasti sih itu udah fix serem. Kalau suatu bangunan, suatu rumah yang kosong beberapa tahun dan tidak ditempati, itu pasti fix, pasti angker banget. Dan kita acungi jempol untuk Bapak Mukhlis. Lokasi yang ketiga adalah Gedung Wingit, di mana Gedung Wingit ini terletak di jalan daerah Curug atau Cukang Kali, Kabupaten Tangerang.
Itu deket banget guys dari rumah gue, sekitar 10 menit sampai. Dan memang diisukan gedung Wingit ini adalah perumahan yang mangkrak dalam arti tidak jadi dibangun dan hanya ruko-ruko aja gitu yang udah keduluan dibangun. Isu yang beredar adalah dulunya tanah yang dijadikan perumahan itu adalah kuburan Cina, mereka gusur dan dijadikan perumahan. Tapi seiring perumahan tersebut dibangun gitu ya, banyak pekerja-pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja. Sampai akhirnya pembangunan tersebut mangkrak dan menyisakan gedung-gedung kosong, kayak tadi ada ruko-ruko kosong dan wilayah yang lumayan luas tapi ya tidak dibangun lagi. Sampai akhirnya beberapa tahun kosong meninggalkan jejak-jejak mistis yang santer dibicarakan banyak orang, sampai yang viral banget gitu ya gedung Wingit itu. Pokoknya kalau lokasi angker Curug Tangerang itu pasti gedung Wingit muncul dimanapun pencarian, mau di YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, isu yang beredar juga perumahan mangkrak ini tidak jadi dibangun karena developernya tuh bangkrut. Ini yang gue dengar dari warga sekitar ya, karena kan rumah gue sama gedung Wingit itu kan lumayan deket. Jadi banyaklah isu-isu yang beredar. Dan kejadian mistisnya adalah banyak sekali warga sekitar yang melihat penampakan kuntilanak, pocong, dan sosok wanita yang selalu berdiri di jendela. Juga penampakan siluman ular yang kabarnya menjadi pesugihan siluman ular. Ya, jadi saking angkernya lokasi itu guys, kalau misalnya mau lewat tuh diisukan harus klakson. Kalau enggak pasti akan dijahili atau pasti akan dimunculkan sosok makhluk-makhluk yang ada di situ. Tapi yang paling parah adalah lokasi tersebut dijadikan pesugihan, dimana banyak sekali bukti-bukti kayak ada sajen gitu ya, kayak apa tuh namanya, nampan sajen tuh yang bulat dan pernak-pernik isinya gitu yang ada di situ. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan, dimana sebuah lokasi yang tidak ditempati menjadi praktek pesugihan seperti itu. Oke, yang keempat, Plaza Serpong. Plaza Serpong ini terletak di Jalan Raya Serpong atau Pakulonan Serpong, Tangerang, yang mana kurang lebih luasnya itu sekitar 8.000 meter persegi. Plaza Serpong ini tuh dulunya di tahun 2015 sempat memiliki masa-masa kejayaannya. Jadi mallnya ini rame gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, pengunjung sudah tidak berkunjung di plaza tersebut lagi karena sudah mulai banyak mall-mall yang dibangun. Dan diisukan Plaza Serpong tersebut merupakan tindak pidana kasus pencucian uang yang berhubungan dengan Bank Senturi. Nah, kalian bisa searching sendiri tuh, kasus Bank Senturi tuh dulu viral banget. Akhirnya disita sama polisi dan menjadikan plaza tersebut kosong hingga hampir 1 dekade lamanya. Yang hampir 10 tahun sih benar kesininya, yang kalau lewat situ tuh aduh sayang banget ya, ini gedung kosong melompong, nggak ada apa-apa. Dan akhirnya terciptalah image mistis dan keangkerannya, dimana banyak warga sekitar yang melihat sosok pocong, kuntilanak, siluman ular, dan anak kecil yang sering kali memunculkan eksistensinya dengan menjahili warga-warga sekitar. Dikabarkan pembangunan Plaza Serpong ini juga senilai 350 miliar rupiah. Wah, gila banget gak sih? Dulu gue sering lewat situ. Jadi dulu itu kalau lewat situ kayak lagi direnov gitu kan. Terus cuma ada dealer mobil doang tuh di atasnya, bawahnya kosong. Nah, kalian yang warga Serpong atau sekitarnya boleh komen di kolom komentar apa yang kalian ketahui tentang plaza ini. Warga sekitar juga mengisukan di Plaza Serpong ini dulunya di bagian basement terdapat 3 makam yang akhirnya jadi menambah kesan mistis untuk Plaza Serpong tersebut.
dan sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang yang beruji nyali di sana atau telusur tentang Plaza Serpong itu. Nah, untuk kalian yang mau beruji nyali, silahkan, lokasi dan tempat tersedia. Yang kelima atau terakhir adalah kuburan Cina Tanah Gocap. Wah, ini adalah salah satu kuburan yang banyak juga dibicarakan oleh warga sekitar. Apalagi youtuber konten horor pasti tahu Tanah Gocap. Di mana Tanah Gocap ini terletak di Jalan Perguruan Budi, Kota Tangerang. Pemakaman Tionghoa ini diperkirakan seluas 17 hektar yang ada di sisi kanan dan kiri jalan. Jadi memang kalau misalnya kita lewat situ tuh kita berada di tengah-tengahnya gitu. Kanan kiri tuh udah yang pemakaman Cina. Saking luasnya jadinya kayak gelap, terus angker dan rawan begal juga. Jadi untuk kalian yang lewat ke situ hati-hati ya. Hati-hati dalam arti kejahatan oleh manusia dan keisengan oleh makhluk gaib. Nah, diisukan kenapa namanya Tanah Gocap itu, katanya dulu, pada zaman dulu, tanah di situ itu per meter seharga Rp50 atau dalam bahasa Tionghoa itu gocap. Dan pemakaman Tanah Gocap ini sudah ada dari tahun 1901. Itu dibuktikan dengan adanya batu nisan dengan tahun tersebut. Nah, adapun kisah mistis nih guys yang terjadi di Tanah Gocap ini, salah satunya adalah cerita dari warga di mana ada mbak-mbak nih yang pingsan setelah mencium aroma dupa di sekitar Tanah Gocap. Jadi dia nggak tahu dia pingsan kenapa, tapi sebelum dia pingsan dia mencium aroma dupa. Juga adanya sosok wanita tua yang kerap kali muncul di jalanan pemakaman Tanah Gocap tersebut. Seperti yang kalian tahu, pemakaman Tanah Gocap ini juga seringkali menjadi lokasi tempat uji nyali dan telusur para youtuber konten horor. Nah, menurut kalian nih, kisah apa sih yang paling serem di wilayah pemakaman Tanah Gocap? Kalian yang tinggal di situ atau yang pernah dengar ceritanya, silahkan komentar di bawah. Oke, itu dia guys, 5 tempat di Tangerang yang angker menurut Malam Jumat Miku. Untuk kalian yang punya rekomendasi beberapa tempat angker, boleh DM ke IG gue di @mildapurnia12, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar gue bisa lebih semangat bikin video ini untuk kedepannya. Sejauh ini terima kasih, selama 2021 kalian masih setia menonton Malam Jumat Miku. Semoga di tahun ini gue bisa lebih memberikan konten-konten yang bisa menghibur kalian, khususnya di segmen Malam Jumat Miku ini untuk para pecinta horor. Oke, gue Milda pamit undur diri sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.